Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Arda Billy, dan rekan saya Rita Zubaidah. Di sini saya ingin menampilkan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul klasifikasi hewan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan pembagian tugas dari kelompok kami. Untuk pembagian tugas untuk Rita yaitu dia membuat bentuk tree, function bentuk tree. Kemudian function tampilkan root, function tampilkan subtree kiri, function tampilkan subtree kanan, function hitung tinggi tree. Kemudian untuk tugas bagian saya yaitu function hitung jumlah simpul, function hitung jumlah daun, function cari orang tua, function cari anak, dan function tampilkan anak. Kemudian saya juga membuat inputan untuk bisa menambahkan indeks. Kemudian saya gabungkan dari function Rita dengan function saya untuk menggabungkan menjadi satu file. Nah, kemudian di sini saya ingin menampilkan output dari hasil proyek kami. Taruh dulu. Nah, selamat datang di program Binary Tree tentang klasifikasi hewan. Silahkan pilih pilihan yang ingin Anda tampilkan. Di sini terdapat 4 pilihan. Yang pertama yaitu ada root, subtree kiri, subtree kanan, jumlah simpul, jumlah daun, dan tinggi tree. Yang kedua, mencari kategori orang tua. Yang ketiga, mencari kategori anak. Yang keempat, menambahkan contoh hewan. Kita coba masuk ke pilihan pertama dulu. Pilih satu. Kemudian akan muncul bentuk tree-nya. Bentuk tree dari list of list kami. Kemudian di sini ada root. Root-nya yaitu klasifikasi hewan. Subtree kirinya ada vertebrata. Vertebrata. Sampai sini, sampai kodok. Kemudian subtree kanannya ada invertebrata. Dari sini sampai fokus. Ya. Kemudian di sini terdapat jumlah total simpul ada 31. Jadi total dari simpul ini ada 31 dan total jumlah daunnya ada 16. Total jumlah daun atau child-nya. Total jumlah daun. Dan tinggi tree-nya ada 4. Nah, apabila nanti kita akan menambahkan daunnya atau anaknya, maka jumlah total simpul, jumlah total daun ini akan bertambah dan di subtree kiri, subtree kanan dia akan masuk ke dalam subtree kiri, subtree kanan. Kemudian di sini ada pilihan input pengguna, apakah Anda ingin kembali ke main menu? Apabila ingin kembali ke main menu, maka Anda bisa pilih ya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke pilihan kedua. Kita coba mencari kategori orang tua. Nah, di sini terdapat bentuk tree-nya, kemudian masukkan nama simpul yang ingin dicari orang tuanya. Nah, kita contoh ingin mencari orang tua dari reptil. Ini reptil, harusnya darah dingin ya. Kita coba dulu reptil. Reptil. Nah, kemudian akan muncul orang tua dari reptil ada darah dingin. Nah, betul, darah dingin. Ini adalah orang tua atau parents-nya ya. Kemudian, pengguna akan diberikan input, apakah Anda ingin kembali ke main menu, seperti yang tadi. Jika ingin kembali ke main menu, maka ya.
Nah, kemudian di sini kita akan coba pilihan ketiga, mencari kategori anak. Nah, akan muncul juga bentuk tree-nya, kemudian masukkan nama simpul yang ingin dicari anak-anaknya atau child. Contoh kita ingin mencari tanpa kaki ya, tanpa kaki. Nah, maka anak-anak dari tanpa kaki yaitu keluarga cacing dan bukan keluarga cacing. Tanpa kaki, ini keluarga cacing dan bukan keluarga cacing itu. Kemudian akan ditampilkan inputan lagi untuk pengguna. Apakah Anda ingin kembali ke menu? Kita kembali saja ke menu. Kemudian kita akan lanjutkan ke pilihan keempat, menambahkan contoh hewan. Nah, di sini terdapat 8 ya. Contoh hewan, ada hewan mamalia, hewan burung, hewan reptil, hewan amfibi, hewan 3 pasang kaki, hewan lebih 3 pasang kaki, hewan keluarga cacing, hewan bukan keluarga cacing. Sebagai contoh, kita akan menambahkan contoh hewan dari mamalia ya. Kita masuk ke pilihan A. Nah, di sini terdapat bentuk tree-nya juga, kemudian ada inputan masukkan nama hewan yang ingin Anda tambahkan, yang ingin ditambahkan pada mamalia. Ini mamalia, maka child-nya kan ini, beruang dan paus. Kita coba apabila kita menambahkan inputan apakah akan muncul. Sebagai contoh kita akan menambahkan gajah. Hewan gajah berhasil dimasukkan. Kita lihat di bentuk tree, sudah muncul, maka gajah termasuk dari child dari mamalia ya. Kemudian ada inputan lagi, apakah Anda ingin kembali ke main menu? Kita kembali ke main menu saja. Dan kita pilih 4 lagi untuk menambahkan contoh hewan yang lain. Contohnya kita ingin menambahkan contoh hewan burung. Nah, ke B. Masukkan nama hewan yang ingin ditambahkan pada burung. Kita cek dulu pada mamalia, masih ada gajah ya. Untuk di burung ini kita tambahkan Raja Wali ya, burung Raja Wali. Akan muncul hewan Raja Wali berhasil dimasukkan dan muncul ya. Ini burung, kemudian child-nya Raja Wali. Apakah Anda ingin kembali ke main menu? Nah, iya aja ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pilihan pertama untuk mencek apakah subtree kirinya terdapat hewan yang kita tambahkan tadi dan jumlah simpul dan jumlah daun apakah bertambah. Kita cek. Kita tadi menambahkan di subtree kiri ya, ada 2, gajah dan Raja Wali. Ini ya, masuk Raja Wali dan gajah masuk di mamalia, Raja Wali masuk di burung. Ya, masuk. Nah, kemudian jumlah total simpulnya bertambah. Berarti tadi ada 31, kemudian kita menambahkan 2 inputan, maka jadi 33 dan jumlah total daun ini daun kan tadi ada 16, kita tambah 2 gajah dan Raja Wali, maka akan muncul jadi bertambah 18. Tinggi tree-nya akan tetap ya karena tidak berubah. Kita cuma menambahkan jumlah total daunnya saja. Nah, apabila kita sudah ingin mengakhiri program ini, kita bisa tekan tidak ya. Tapi kita coba ya dulu. Kemudian kita coba apabila di sini kita salah menginputkan pilihan. Kita coba 5. Nah, Anda salah memasukkan pilihan. Apakah Anda ingin kembali ke main menu? Nah, karena kita merasa sudah ingin mengakhiri program ini, maka kita tulis tidak. Nah, maka akan tampil program telah selesai. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang codingannya ya. Nah,
Di sini terdapat def bentuk tree ya. Def bentuk tree ini digunakan untuk supaya kita bisa membuat diagram tree-nya seperti yang tadi. Ini ya, contoh ya. Contoh yang ini. Nah, ini. Maka function ini yang akan jalan. Tapi untuk menampilkannya, kita akan menggunakan bentuk tree my animals. Maka akan tampil. Nah, di sini function bentuk tree ini memiliki dua parameter node yang merupakan elemen saat ini yang sedang diproses dan indent yang digunakan untuk mengatur indentasi cetakan agar lebih terstruktur. Pertama, fungsi ini melakukan pencetakan agar menggunakan kondisi yang ini. Oke. Kemudian kondisi ini memeriksa apakah node adalah daftar list dan memiliki panjang lebih dari 0. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa node adalah elemen yang valid yang dapat diproses. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka cetakan akan dilakukan dengan menggunakan indentasi yang diatur sesuai dengan nilai indent. Diikuti dengan string yang ini ya. Kemudian elemen pertama dari node yang diubah menjadi string node index 0. Cetakan ini akan menampilkan kategori atau subkategori hewan pada struktur pohon. Selanjutnya dilakukan perulangan for. Nah, untuk setiap item dalam node 1 yang ini, mengambil semua elemen kecuali elemen pertama dari node pada setiap iterasi. Fungsi bentuk tree akan dipanggil secara rekursif dengan item sebagai node baru dan indentasi yang lebih dalam indent yang ini ya. Dan ini yang muncul. Nah, ini akan mencetak semua elemen di bawah subkategori tersebut secara hierarkis. Kemudian, supaya ini muncul tadi, kita menggunakan bentuk tree my animals ini ya. Kemudian di sini ada function tampilkan root ya. Nah, function tampilkan root ini masuk di sini. Jadi dia langsung menampilkan klasifikasi hewan karena rootnya adalah klasifikasi hewan. Kemudian def tampilkan root. Bukan, tampilkan subtree kiri. Nah, subtree kiri itu ini. Oke. Kemudian ada function tampilkan subtree kanan, itu ini. Ada interpretata dan lain-lain. Kemudian ada function hitung jumlah sampul. Nah, jumlah sampul itu yang ini. Nah, function ini menerima satu parameter yaitu node yang merupakan elemen saat ini yang sedang diproses dalam struktur pohon ini. Kemudian pertama, function ini memeriksa apakah node merupakan daftar list dengan menggunakan kondisi yang ini. Kemudian jika iya berarti itu node adalah simpul dalam pohon yang memiliki anak-anak. Sebagai hasilnya dari jumlah sampul diinisiasikan dengan nilai awal 1 yang mewakili simpul itu sendiri. Selanjutnya dilakukan perulangan for untuk setiap child dalam node yang ini. Kemudian node ini mengambil semua elemen kecuali elemen pertama dari node yang merupakan anak-anak dari simpul saat ini pada setiap iterasi. Fungsi function yang hitung jumlah simpul akan dipanggil secara rekursif dengan child sebagai node baru. Kemudian nilai yang dikembalikan dari pemanggilan rekursif tersebut akan ditambahkan ke jumlah simpul. Ini dilakukan untuk setiap anak simpul sehingga mengakumulasi jumlah total simpul dalam pohon. Nah, jika node ini bukan daftar, artinya itu bukan simpul dalam pohon, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Ini berarti bahwa simpul tersebut tidak dihitung dalam jumlah total simpul ya. Setelah definisi fungsi dilakukan pemanggilan hitung jumlah simpul, untuk menghubungkan jumlah simpul dalam struktur pohon dari MyAnimals, nilai yang dikembalikan dari fungsi tersebut ditampung dalam variabel total simpul. Ya. Nah, kemudian di print jumlah total simpul tampil ini ya.
jumlah total simpul. Nah, kemudian di sini ada function hitung jumlah daun. Nah, jumlah daun ini menerima satu parameter, yaitu node, yang merupakan elemen saat ini yang sedang diproses dalam struktur pohon. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah node merupakan daftar list dengan menggunakan kondisi yang ini. Kemudian, jika iya, itu berarti node adalah simpul dalam pohon. Selanjutnya, dilakukan pengecekan apakah node hanya memiliki satu elemen dengan menggunakan kondisi len node sama dengan 1. Jika iya, maka simpul tersebut merupakan daun atau leaf dalam pohon. Karena tidak memiliki anak, dalam hal ini fungsi mengembalikan nilai 1 yang menunjukkan bahwa ada satu daun pada simpul tersebut. Jika node memiliki lebih dari satu elemen, artinya simpul tersebut memiliki anak-anak, maka dilakukan perulangan for untuk setiap child dalam node 1. Node 1 mengambil semua elemen kecuali elemen pertama dari node yang merupakan anak-anak dari simpul saat ini. Pada setiap iterasi fungsi hitung jumlah daun akan dipanggil secara rekursif dengan child sebagai node baru. Kemudian nilai yang dikembalikan dari pemanggilan rekursif tersebut akan ditambahkan ke total daun. Ini dilakukan untuk setiap anak simpul sehingga mengakumulasi jumlah total daun dalam pohon. Jika node bukanlah daftar, maka artinya itu bukan simpul dalam pohon, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Ini berarti simpul tersebut tidak dihitung sebagai daun dalam jumlah total daun. Setelah dilakukan fungsi, akan dilakukan pemanggilan, yaitu print total jumlah daun, total daunnya ada 16 ya. Kemudian di sini ada function tinggi tree. Nah, di sini menerima satu parameter yaitu tree, kan? Yaitu tree hanya memiliki satu elemen dengan menggunakan kondisi len tree sama dengan 1. Jika iya, itu berarti tree adalah simpul daun leaf dalam pohon karena tidak memiliki anak. Dalam hal ini, fungsi mengembalikan nilai 0 yang menunjukkan bahwa simpul tersebut memiliki tinggi 0. Jika tree memiliki lebih dari satu elemen, artinya tree memiliki anak-anak, maka variabel variabel highclef dan highcrag diinisialisasikan dengan nilai 0. Ini akan digunakan untuk menyimpan tinggi anak-anak kiri dan kanan dari tree. Kemudian dilakukan pengecekan apakah tree memiliki anak kiri dengan menggunakan kondisi len tree lebih dari 1. Jika iya, maka fungsi hitung tinggi tree akan dipanggil secara rekursif dengan tree indeks 1 ya. Sebagai tree baru yaitu anak kiri dari tree. Nilai yang dikembalikan dari pemanggilan rekursif ini akan ditampung dalam variabel highclef. Nah, itu sama penjelasannya dengan yang ini ya. Untuk yang di highcrag. Kemudian mengembalikan nilai return 1 max highclef highcrag. Tambah di sini nilai 1 ditambahkan karena simpul tree sendiri juga harus dihitung dalam tinggi max highclef highcrag digunakan untuk memilih tinggi maksimum antara anak kiri dan anak kanan sehingga menjadi tinggi dari simpul tree. Kemudian setelah di definisi fungsi ini kemudian dilakukan pemanggilan lah. Ini pemanggilan tree, hitung tree, tinggi tree, my animals. Maka tinggi tree akan muncul dan di sini akan ditampilkan apakah Anda ingin kembali ke main menu. Jika iya, maka akan kembali ke main menu. Nah, di sini menggunakan perulangan yaitu while ulang sama dengan ya. Maka jika iya, pengguna menginputkan ya, maka akan mengulang. Kemudian apabila pengguna memasukkan 2 dipilih tampil, maka akan menampilkan bentuk tree my animals. Dan sini ada function cari orang tua. Memiliki 2 parameter yaitu tree yang merupakan
struktur pohon yang sedang diproses, dan node yang merupakan nama simpul yang ingin dicari orang tuanya. Pertama, fungsi ini melakukan pengecekan apakah tree adalah sebuah list dengan menggunakan isi instance tree list. Jika iya, maka langkah-langkah akan dilakukan pengecekan apakah tree memiliki lebih dari satu elemen dengan menggunakan kondisi len tree lebih dari satu. Jika iya, maka perulangan for akan dilakukan untuk setiap subtree dalam tree 1. Pada setiap iterasi dilakukan pengecekan apakah subtree adalah sebuah list dan elemen pertamanya subtree 0 sama dengan node yang ingin dicari orang tuanya. Jika iya, itu berarti simpul tersebut ditemukan dan fungsi mengembalikan nilai tree 0 yang merupakan label orang tua dari simpul tersebut. Jika simpul tersebut belum ditemukan pada subtree saat ini, maka fungsi cari orang tua dipanggil secara rekursif dengan subtree sebagai tree baru, sehingga pencarian dilanjutkan ke dalam subtree tersebut. Jika hasil dari pemanggilan rekursif tidak non, itu berarti simpul telah ditemukan pada subtree yang lebih dalam dan nilai tersebut langsung dikembalikan oleh fungsi. Jika tidak ada simpul ditemukan dalam subtree saat ini, maka perulangan akan berlanjut ke subtree berikutnya. Jika tidak ada simpul ditemukan dalam seluruh struktur pohon, maka fungsi mengembalikan non. Setelah definisi fungsi dilakukan penggunaan, kemudian di sini ada input untuk mencari orang tua. Setelah dicari orang tuanya, maka akan muncul jika ada orang tuanya, maka akan muncul orang tua dari simpul adalah orang tua. Jika nama simpul yang dicari itu tidak ada, maka akan tampil simpul tidak ditemukan atau tidak memiliki orang tua. Kemudian akan ada inputan lagi ke main menu. Nah, kemudian akan kembali ke main menu, ada pilihan. Kemudian di sini apabila pengguna memilih 3, maka akan masuk ke pilih tampil sama dengan 3 ya. Nah, di sini juga menampilkan bentuk tree my animals function yang di atas menampilkan bentuk tree animals juga. Jadi di sini ada function cari anak menerima 2 parameter juga, yaitu tree dan node. Kemudian function ini melakukan pengecekan apakah tree adalah sebuah list dengan menggunakan instance tree list. Jika iya, maka dilakukan pengecekan apakah elemen pertama dari tree sama dengan node yang ingin dicek anak-anaknya. Jika iya, itu berarti simpul tersebut ditemukan dan fungsi mengembalikan semua elemen setelah elemen pertama anak-anaknya dengan menggunakan return tree 1. Jika simpul belum ditemukan, maka perulangan for dilakukan untuk setiap subtree dalam tree 1. Pada setiap iterasi fungsi cari anak dipanggil secara rekursif dengan subtree sebagai tree baru sehingga pencarian dilanjutkan ke dalam subtree tersebut. Jika hasil dari pemanggilan rekursi tidak non, maka itu berarti simpul telah ditemukan pada subtree yang lebih dalam dan nilai tersebut langsung dikembalikan oleh fungsi. Jika tidak ada simpul ditemukan dalam subtree saat ini, maka perulangan akan berlanjut ke subtree berikutnya. Jika tidak ada simpul ditemukan dalam seluruh struktur pohon, maka fungsi mengembalikan non. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan inputan dalam variabel simpul. Jadi di sini menggunakan fungsi cari anak untuk menampilkan depth tampilkan anak. Kemudian jika anak tidak non dan memiliki panjang lebih dari 0, itu berarti simpul ditemukan dan memiliki anak. Maka fungsi ini mencetak pesan yang menyatakan nama simpul beserta teks-teks anak-anak dari, kemudian mencetak semua nama anak-anak dengan menggunakan perulangan for. Jika anak adalah non atau tidak memiliki panjang, itu berarti simpul tidak ditemukan atau tidak memiliki anak-anak, maka fungsi akan mencetak pesan simpul tidak ditemukan atau tidak memiliki anak ya.
tampilkan anak. Ini untuk menampilkan function-nya. Kemudian di sini ada pilihan apakah Anda ingin kembali ke main menu. Jika iya, maka masuk ke main menu lagi. Kemudian di sini ada pilih tampil sama dengan 964. Pada saat kita masuk akan masuk juga ke pilihan lagi, yaitu dengan variabel pilih. Ada inputan, ada 8 macam di sini. Kemudian saya menggunakan upper supaya apabila pengguna memasukkan huruf kecil, menggunakan huruf kecil, maka dia akan tetap terbaca. Karena di sini saya menggunakan huruf besar. Kemudian pada saat pengguna memilih pilihan A, maka akan ada variabel bernama tampung untuk penampung inputan dari tambahan hewan pada mamalia ini. Kemudian di sini saya membuat variabel tampung untuk mentampung inputannya di sini. Kemudian saya append untuk menambahkan datanya. Kemudian di sini append ke my animals index 1 1 1. Maka itu akan muncul di indeks 1 1 1, maka akan muncul di mamalia. Sini. Selanjutnya akan muncul bahwa bentuk tree berhasil dimasukkan apabila sudah kita masukkannya. Akan muncul. Nah, dan pilih B ini sama juga seperti yang pilih A ini, yang berbeda hanya dari indeksnya saja. Supaya membedakan, kita bisa menempatkan sesuai keinginan kita. 112 maka akan muncul di sini ya. Indeks 1, indeks 1, indeks 2. Kemudian selanjutnya ini 121 maka akan muncul di sini ya. 122 akan muncul di sini. 211 akan muncul di sini. 212 muncul di sini. 221 muncul di sini. Kemudian 222 akan muncul di sini. Ya. Kemudian akan ada pilihan lagi, apakah Anda ingin kembali ke main menu. Kalau mau kembali ke main menu, kita tekan ya, akan kembali ke main menu, tapi jika tidak, maka kita akan masuk ke akhir program. Program telah selesai. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Nah, di sini saya juga menggunakan OS System Close agar sistemnya bisa meng-close sendiri pada saat kita menuju ke halaman selanjutnya. Kemudian di sini saya menggunakan MSV CRT Gates itu supaya saya bisa menampilkan ini. Jadi saya menampilkan print program telah selesai. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Saya klik enter, baru dia bisa close. Jadi sistemnya ini sama seperti OS System Post, cuman tidak ada tulisannya. Saya klik enter, maka program telah selesai dan sudah hilang tulisannya. Baik, sekian dari hasil tampilan dari project saya, kelompok 12 bersama Rita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.